Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada sore ini, pada siang ini telah sampai pada surat Al-Anbiya ayat 8. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma shadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zaliman wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'suna idahum minha yarqubun. La tarqubu warji'u ila ma utsriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Qalu ya wailana Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, Tsumma shadaqnahumul wa'da. Kemudian kami tepati janji kami, kata Allah. Ya, kami tepati janji kami. Ya, fa'anjaynahum, maka kami selamatkan mereka, wa man nasya, bagi siapa yang dikehendaki, wa ahlaknal musrifin, dan kami azab orang-orang yang melampaui batas. Ya. Apa maksudnya janji Allah? Kemudian kami tepati janji. Maksudnya begini. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Allah telah mengancam, ya, orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang kafir kepadanya.
orang-orang fasik, orang-orang munafik telah Allah peringatkan dengan azab Allah, disebut dengan nadhira, peringatan. Tapi di samping itu Allah juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, disebut dengan basira. Nah, contohnya apa? Allah berfirman, ya, wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina. Nah, contohnya. Ya, kemudian peringatan apa? Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, itu nadhira. Basyira kalau basyira tadi apa contoh ayatnya? Wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, kalau nadhira fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Allah memberikan ancaman, peringatan kepada yang ingkar, pada kafir, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang munafik dan lain-lainnya. Tetapi dalam hal ini, dalam satu hadits qudsi Allah berfirman, ya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kata Allah apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Makanya Allah memberi kabar gembira dulu. Ya, pada prinsipnya Allah akan mengadab orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Tapi ya, di samping itu kasih sayang Allah itu mengalahkan murkanya. Ya. Jadi kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu mengalahkan murka Allah. Oleh karenanya kita harus paham, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita kan sering sekali bilang, Allah nggak mungkin mengampunkan dosaku itu sangat besar, sangat banyak. Allah nggak mungkin mengasihani aku. Itu salah. Ya, yang benar bahwa ya, asalkan kita minta maaf kepada Allah, minta ampun, minta dikasih sayang, minta kasih sayang, maka Allah mendahulukan kasih sayangnya, mendahulukan ampunannya, mendahulukan istighfar. Beda dengan kita manusia. Kita kadang-kadang lebih mendahulukan murka daripada maaf. Tampar le orang. Nah, baru udah tampar orang baru sayang sama dia, ya. Kita dalimi dulu orang baru sayang. Katib jerah, ya. Nah, seperti seorang suami misalnya pukul dulu istrinya, habis pukul baru sayang. Allah enggak. Allah kasih sayangnya mendahului murkanya. Makanya sebagaimana sering saya sebutkan dalam hadis ini, coba perhatikan, saya ulang-ulang lagi hadis ini. Kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Itu maksudnya juga wanita. Cuman di sini kebetulan laki-laki. Nabi katakan innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Walaupun Nabi menyebutkan laki-laki, itu juga berlaku bagi perempuan. Inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki. La ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Kan jahat kali dia. Sehingga orang lain mengatakan dia orang jahat. Tapi bagi Allah enggak, karena dia minta ampun, bertobat sebelum meninggal. Maka dalam hadis itu Nabi melanjutkan, wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia akhirnya penghuni surga. Kenapa? Padahal orang tadi mengatakan dia orang jahat, semua orang menghinakan dia. Tapi ternyata kata Rasulullah, wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Bertobat. Kenapa Allah menerima tobatnya?
Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murka. Beda dengan kita manusia. Kita murka dulu baru rahmat, baru sayang ya. Penting pukul aja dulu. Tenak aja orang ni. Tenak pun dia minta laki maaf apa. Allah enggak. Kita seringkali menyamakan Allah dengan manusia. Padahal enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Contohnya apa kita menyamakan? Kita merasa kalau sudah sering-sering berbuat salah Allah enggak maafkan. Karena kita terpengaruh dengan manusia. Manusia kan gitu. Ya, minta maaf. Buat salah, minta maaf, maafkan. Buat lagi, maafkan. Buat lagi, maaf lagi. Buat lagi, enggak lagi kan? Itu manusia, tapi Allah enggak seperti itu. Allah berapapun dosa kita kayak laki-laki tadi, asalkan kita masih mau minta maaf sebelum nyawa sampai ditenggoroskan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum sampai ditenggorokan. Tetap Allah mengampunkan. Kenapa? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Yang penting kita mau bertobat sebelum mati. Adatnya juga ada. Allah berfirman. Coba perhatikan Allah berfirman. Laisa taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ah hatta hadara ahadakumul maut qalu inni tubtu al-an. Tidak diterima taubat bagi orang yang melakukan dosa besar baru sudah datang kematian, nyawa sudah ditenggorkan baru minta maaf, minta ampun pada Allah. Itu udah terlambat. Tapi sebelum itu silakan. Makanya ada yang tanya sama saya, Ustaz, tobat itu apa? Mesti harus salat tobat? Mana pula ada seperti itu? Ya, tidak perlu harus salat tobat. Kenapa? Kan tadi batas Allah menerima tobat sampai mana tadi? Nyawa sampai ditenggorokan mampu dia salat? Nah, itulah. Tidak ada solat tobat dalam Islam. Tobat dalam Islam bukan seperti itu. Begini, para sahabat, orang-orang salafus saleh sebelum bertobat mereka biasanya salat 2 rakaat. Bukan salat tobat namanya. Salat apa saja, cuman karena sering-sering seperti itu dianggap salat tobat. Paham? Tapi sebenarnya tobat tidak mesti harus didahului oleh 2 rakaat. Cuman kalau kita dahului dengan 2 rakaat lebih bagus. Paham maksudnya? Kalau surah hajat lain. Ini kan salat tobat. Maksudnya nama salat tobat itu tidak ada. Yang ada adalah kebiasaannya ya. Orang-orang ulama dulu, salafus saleh, para sahabat dan lainnya ulama, jika ingin bertobat atau istighfar, ulama-ulama dulu ya, orang-orang saleh dulu, itu biasanya diawali dengan salat 2 rakaat. Salat apa saja. Salat wudu boleh, salat tahajud boleh, ya. Namanya bukan salat tobat sebenarnya, cuman karena udah menjadi kebiasaan, kasih namalah salat tobat. Sama seperti istilah taraweh, sebenarnya nggak ada nama taraweh. Ya, paham ya? Nah, jadi jangan seolah-olah ada salat tobat sehingga orang salah paham, seolah-olah bertobat harus dengan salat tobat. Nah, itu persoalannya. Paham? Nama khusus salat tobat itu tidak ada dari Nabi. Cuman biasanya orang-orang saleh dulu sebelum bertobat salat 2. Nah, salat apa namanya? Terserah. Salat mutlak juga boleh. Salat wudu juga boleh. Salat duha juga boleh. Salat malam juga boleh. Paham? Ini. Jadi akibat karena terpengaruh seperti itu, seolah-olah tidak afdol kalau bertobat tidak dahului dengan salat tobat. Padahal itu hanya
Ya, bagus saja. Ya itu kan kita kan sedang bicara salat taubat tadi. Kok lari ke iftitah? Iftitah itu salat malam sebelum kita melaksanakan tahajud. Udah enggak tadi katanya harus dengan salat taubat. Sebenarnya itu hanya lebih bagus saja ya. Paham ya? Tapi batas kita, cara kita bertobat adalah yang sudah saya sebutkan berdasarkan hadis Nabi. Bagaimana cara kita bertobat? Saya ulang lagi. Ecek-eceknya ini ujian. Gimana cara bertobat? Ibu yang pakai kacamata 2 orang nih. Satu kacamatanya bulat, satu petak persegi. Gimana cara bertobat? Menyesal. Kata Nabi, an-nadamu taubatun. Menyesal itu bertobat. Kan mudah kali. Iya. Cukup menyesali. Tidak mengulangi lagi. Cuman untuk menyempurnakannya ya wa man taba wa amilus sholiha wa man taba wa aslaha dan sebagainya. Barang siapa bertobat kemudian dia memperbanyak amal saleh, barang siapa bertobat memperbaiki diri, itu menyempurnakan. Ya. Kemudian juga innal mu'mina idza asnaba dzamban kanat nuqtah sodau fi qalbihi wa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbu. Nah, dalam hadis ini dikatakan apa? Ya, istighfar. Istighfar itu hubungannya dengan kita mengucapkan astagfirullah. Kemudian naza'a, mencabut kembali perbuatannya. Itu untuk menyempurnakannya. Tapi inti dari tobat itu menyesal. Kalau udah ada menyesal. Tapi kalau ada yang saya misalnya kita maki orang semaki-makinya misalnya. Enggak menyesal dia. Menyesal tapi dia bilang, tapi puas sekali saya. Itu enggak ada menyesal namanya. Saya menyesal lah sama maki dia tapi puas sekali ya. Itu enggak ada itu. Itu berarti enggak bertobat. Walaupun dia salat 2 rakaat tadi. Atau misalnya dia selingkuh, ketahuan sama istrinya, itu udah bilang bertobat, nggak mau lagi lah. Tapi diam-diam foto ceweknya disimpan di dompet, sekali-sekali dilihat. Itu dusta itu, bohong itu. Atau dikenang-kenangnya kenangan indah kan sampai senyum-senyum, itu bohong itu tidak menyesal. Ya. An-nadamu taubatun, menyesal itu bertobat. Tapi makna menyesal itu dalam sekali, bukan sekedar ucapan. Apa maksud menyesal? Itulah tobat nasuha, itu menyesal. Tidak mengulangi lagi. Bahkan mengingat saja sudah stres sudah. Mengingat saja sudah. Tapi kalau mengingat saja senyum dulu. Waktu jadi kepala bagian pejabat, hasilnya beli Pajero Sport misalnya. Itu enggak ada tuh, itu belum bertobat. Walaupun kita mengucapkan istighfar sampai 1.000.000 kali enggak laku itu. Paham ya? Yang penting apa? Menyesal. Dikejar-kejar rasa bersalah, menyesal. Ya, gimana kira-kira? Cocok. Jadi bertobat itu mudah sekali. Mudah sekali dalam Islam. Beda bertobatnya orang Yahudi. Ngeri. Bertobatnya orang Yahudi pernah Allah menyuruh membunuh diri sendiri. Kalau kita disuruh bertobat dengan membunuh diri, entajan yang bertobat. Mau enggak bertobat dengan membunuh diri? Tapi Masya Allah Islam bertobatnya paling mudah. An-nadamu taubatun, kata Rasulullah. Tobat itu ada enggak rasa sesal di hati kita? Yang ada aja. Nada. Lain di mulut dari Iya kan maksudnya tadi untuk menyempurnakan ya minta maaf. Tapi jika ada rasa sesal sudah ada
titik tinggal titik itu disempurnakan menjadi sebuah gambar. Itulah kira-kira. Begini, bertobat itu di sisi Allah. Tapi ada namanya hudud. Ada namanya hukum. Ada namanya qisas. Itu lain lagi. Kita kan bicarakan bertobat. Bertobat itu menyesal insyaallah. Tapi hubungan dengan sesama manusia lain lagi babnya. Itu kan udah pernah kita jelaskan. Ya. Bahkan gigi ya itu berapa? Khamsul minal ibil. Nah, patah gigi satu bayar 5 ekor unta. Nah, itu kan sudah kita jelaskan. Itu dengan hubungan dengan sesama manusia. Tapi maknanya kalau kita sudah rasa menyesal di sisi Allah sudah ada tobat. Nah, tapi hubungan dengan sesama manusia belum. Makanya maksudnya begini, kalau kita nggak salat kan dosa. Bertobatnya bagaimana? Menyesal dan salat. Karena kita hubungannya dengan Allah. Tapi kalau hubungan dengan manusia nggak bisa. Udah bertobat kepada Allah harus minta. Tugas kita minta maaf. Dia nggak memaafkan malah dia yang berdosa. Nah, itu diselesaikan oleh Allah nanti di akhirat. Yang penting tugas kita minta maaf. Dia nggak mau memaafkan itu biar urusan Allah. Karena salah satu sifat yang tercela itu memaafkan kesalahan saudaramu. Salah satu sifat tercela dendam itu kan nggak mau memaafkan. Maaf ya, enggak. Maaf ya, enggak. Dendam sampai mati. Dalam kubur dendam. Itu berarti dia punya penyakit hati. Saling membenci. Padahal Nabi mengatakan wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Paham ya? Nah, makanya lebih berat kesalahan dengan sesama manusia. Berat. Kalau dengan Allah mudah ya. Misalnya nggak salat, nggak puasa kan dengan Allah. Tapi dengan sama manusia, saya tarik kuping ibu-ibu. Ibu dendam sama saya. Astagfirullah ya Allah, mohon ampun ya Allah, hambamu ini telah menarik kuping murid saya. Tapi saya harus minta maaf sama ibu. Bu, maaf bu ya. Karena saya tarik kuping ibu, enggak maafkan. Kecuali saya tarik juga kuping Ustaz sampai putus misalnya. Nah, makanya berat hubungan dengan sesama. Kita ambil uang orang, minta maaf dulu pada Allah, tapi kembalikan. Berani berbuat, jangan malu bertanggung jawab. Malu, bukan ngambil, nggak malu. Nggak malu, jangan diam. Mengembalikan? Malu. Itulah. Kita kalau bawa penyakit hati itu kita susah sendiri di akhirat. Gimana? Kita lanjutkan? Atau kita masih urusan hutang piutang nih? Ya, udah ya. Jadi paham tadi janji Allah. Ya, jadi janji Allah apa? Allah memberi kabar gembira, Allah memberi peringatan. Nah, di antara peringatan kan Allah katakan, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, itu janji Allah. Nah, janji Allah itu akan terjadi. Kan kita banyak lihatnya. Ya, orang yang sempit hidupnya padahal kaya. Tapi kenapa? Karena dia ingkar kepada Allah. Jadi banyak uang seperti miskin. Banyak uang seperti miskin. Ya, coba bayangkan banyak uang apapun dibeli tapi nggak bisa makan. Mana lebih sakit, Bu? Punya uang nggak bisa makan, nggak punya uang nggak bisa makan. Dua-dua sama, boleh lah. Ya.
Dah. Fa anjainahum wa man nasya, dan kami selamatkan siapa yang dikehendaki. Nah, dalam kisah kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh dan lain-lainnya ya. Kaum Madian, maka Allah selamatkan orang-orang yang beriman bersama nabi-nabi mereka ya. Sebagaimana kisah kaum Nabi Nuh, Allah selamatkan Nabi Nuh dengan bahtera bersama orang-orang yang saleh yang beriman ya. Kemudian wa ahlakna al-musrifin, dan kami hancurkan orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas apa nih? Jadi begini ya, Islam itu ibu ada batas. Islam itu hitam putih, nggak ada abu-abu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan benar dengan jalan sesat. Hitam putih, nggak ada abu-abu. Nggak ada halal sikit, haram sikit, nggak ada. Islam itu jelas. Wa kadzalika nufasilul ayati litastabina sabilil mujrimin. Demikianlah Allah turunkan ayat-ayatnya untuk menjelaskan jalan orang-orang berdosa. Jadi jalan kebenaran itu jelas. Jalan kesesatan jelas. Nggak ada abu-abu, hitam putih. Itu nggak ada abu-abu. Nggak ada abu-abu itu apa maksudnya? Bercampur antara hitam dan putih. Nah, apa dalilnya di antaranya di samping ayat tadi? Allah juga berfirman wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara hak dengan yang batil. Hak itu putih, batil itu hitam. Kalau kita campur jadi abu-abu dia. Kita kadang-kadang kita bilang, kita kadang-kadang abu-abu, termasuk saya kadang-kadang. Enggak enak dengan masyarakat lah abu-abu. Udah tahu itu salah, pura-pura diam, abu-abu. Enggak enak ini, enggak enak sana. Ini abu-abu. Nah, enggak enak sama tetangga, abu-abu. Enggak enak dengan atasan, abu-abu. Padahal kita tahu itu salah. Kwitansinya ini bohong. Tapi enggak enak. Kalau enggak kita urus nanti takut dipisah, abu-abu. Ya. Padahal Islam itu jelas, putih, bersih, hitam pekat. Ya, itu dia. Ya. Jadi nggak boleh kita menghalalkan segala cara untuk kebaikan, nggak boleh. Nggak boleh kita merampok uang untuk naik haji, nggak boleh. Nggak boleh kita bersedekah untuk merampok, mencuri untuk bersedekah, nggak boleh. Karena Islam itu apa? Hitam putih, bukan abu-abu. Hah? Ya, nanti abu-abu saya takut. Udahlah, enggak usah yang pelik-pelik. Enggak usah yang susah-susah. Nah, sebaiknya ya, kalau naik haji itu betul-betul supaya dapat haji mabrur ya, betul-betul bersih sebersih-bersihnya. Karena kredit itu kan nanti habis naik haji kita termenung bayar kredit. Bagaimana kan jadi susah. Sementara sepulang haji kita enjoy, nyaman. Ini kita ambil kredit. Setelah itu bayar, kita dapat gelar hajah tapi pening bayar kredit. Maka lebih bagus. Ya itu masalah lain lah. Ya, masalah lain. Jangan luk-luk kali. Jangan luk-luk kali. Ya, kita yang ringan-ringan saja. Tapi kalau dikasih sama, misalnya kita membantu orang itu Ustazah sampai dia pulang sana, dia bantu kita untuk naik itu gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Maksudnya gimana? Dia kan kita nak sedih kan. Ah. Kita baru biasa bawa orang itu mana aku suka. Dan juga dia pulang. Dia telepon saya naik haji ya. Oh, itu nggak apa-apa, itu namanya rahmat. Begini Bu, jadi Allah berfirman, walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia melaksanakan haji bagi yang mampu. Mampu itu ada dua Bu. Udah pernah saya jelaskan? Belum. Belum. Ada dua kemampuannya.
Yang pertama mampu sendiri. Mampu sendiri maksudnya apa? Mampu dompet, mampu kesehatan, mampu pikiran. Yang kedua dimampukan oleh orang lain. Itu dua-duanya wajib datang. Misalnya contoh ya, ibu-ibu kan kasih naik haji saya. Kalau saya menolak dosa saya. Kenapa? Saya sudah mampu. Mampu dari mana? Dimampukan orang lain. Misalnya saya bilang sama ibu-ibu yang belum haji, ibu berangkat ya, ini uang dari saya. Ibu wajib pergi. Kalau menolak dosa. Kenapa? Sudah mampu dari mana? Dikasih siapa? Ustaz Herman. Mimpi saya kasih. Karena cecek. Kalau saya jadi gubernur boleh. Ya. Ya ya, karena ada kejadian seperti itu Bu, ada di Takengon, kakek-kakek udah tua, dia kurang uang 5 juta lagi ingin naik haji, dibayar sama anaknya, nggak mau terima, karena dalam pandangan dia harus mampu diri sendiri. Itu keliru. Di Banda Aceh juga ada orang seperti itu. Ya, kita nggak tahu akhirnya. Dia jual kebun gitu, itulah lucu. Maksudnya makna kan Allah cuma mengatakan manistata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu dengan cara yang halal apapun. Yang nggak boleh tadi apa? Merampok bank, naik haji, mencuri. Kalau haji nembak boleh nggak? Maksudnya nggak melalui jalur haji, pergi sendiri. Hah? Boleh. Yang penting dia tidak menipu orang lain. Boleh. Misalnya contoh dia pergi ke Malaysia, udah tuh ke Qatar. Nanti diam-diam dia masuk haji, enggak apa-apa asalkan dia tidak melakukan kecurangan. Karena kalau dia tunggu sampai 25 tahun enggak sanggup dia tunggu, dia nembak, dia banyak uang. Pergi ke dia seperti seperti turis ya. Pergi ke Qatar, pergi ini pas musim haji, pergi haji, nggak salah. Sama kayak nikah siri, boleh nggak? Nikah siri boleh nggak? Boleh. Walaupun nggak melalui jalur ini, boleh. Kalau nggak nikah siri mana boleh? Mana bisa nikah? Orang kan poligami itu kan banyak nikah siri, kenapa? Nggak repot. Kalau nikah sebenarnya harus minta izin dari istri mau dipotong leher minta kasih izin. Enggak, ini kan hanya supaya jangan mencekak. Nanti kan punya istri 1 tidur di rumah, punya istri 2 tidur di Munasa, punya istri 3 tidur di kuburan. Daripada terjadi seperti itu, maka sebaiknya minta izin baru dikabulkan oleh pengadilan agama. Tapi kalau minta izin sama istri, mana ada istri yang mau kasih izin? Kecuali satu yang nggak sanggup lagi lihat suaminya misalnya kan. Ayo kalau boleh. Tapi ada yang sukses. Allah udah nggak. Dia pergi ke tempat ini, ke tempat warung nasi anak saya. Kebetulan saya ada di situ. Datang, dia ada perempuan 2, ustaz itu 1. Rupanya ngomong-ngomong, dua perempuan itu istrinya. Anak ada berapa? Beres. Dalam satu mobil, di situ istri pertama, istri, anak beres. Apa dia? Alah hadil itu kan relatif. Ya, hadil itu sebenarnya di hati. Kalau hati kita ikhlas, ya bertakwa, segala sesuatu itu bisa selesai. Tapi kalau hati berpenyakit, adil pun dianggap enggak Tapi memang berat memang. Karena faktor di manusia itu memang tidak ingin berbagi. Jangankan istri atau suami, berbagi uang aja susah ya. Berbagi kuih saja susah, apalagi berbagi susah. Maka daripada cari-cari penyakit, makanya orang akhirnya pilih biar satu saja. Sehidup
mati. Begitu hidup, nah, baru beraksi kan itu. Oh, begitu mati baru beraksi. Selanjutnya. Dah. Ya. Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian semuanya kitaban fihi, kitaban. Maksudnya Al-Qur'an. Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab terakhir dengan nabi terakhir, khatamun nabiin. Nah, karena tidak diutus lagi nabi-nabi, tidak diturunkan lagi Al-Qur'an, kitab suci, maka Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah. Karena kalau nggak dijaga nanti akan rusak sebagaimana kitab-kitab yang dahulu, kitab Zabur, Taurat, Injil yang bercampur-campur dengan ucapan-ucapan pendeta-pendeta rahib-rahib Yahudi dan sebagainya. Nah, karena Al-Qur'an ini sebagai kitab suci terakhir dijaga sendiri oleh Allah. Sehingga Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kami pula yang memeliharanya. Ya, jadi jangan khawatir, insyaallah Al-Qur'an ini enggak akan bisa diselewengkan oleh manusia karena Allah sendiri yang menjaganya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, bagaimana cara Allah menjaga Al-Qur'an? Nah, saya minum lah. Kalau enggak diminum nanti ibati beda. Ustaz tuh capek-capek kita bawa minum pun enggak. Ya. Saya minum ya. Nah. Ayo, ini. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Qur'an? Ya, dihafal. Makanya kan enggak ada hafal Injil, enggak ada hafal. Kalau ada pun itu individu, tapi hafal Quran itu formal. Ada lembaganya. Ya, sekarang saya contoh. Ketika saya membaca Al-Fatihah salah, ibu-ibu tahu nggak? Kenapa ibu-ibu tahu? Karena hafal. Nah, makanya ketika anak kita menghafal Quran 30 juz, bukan untuk jadi imam. Jadi imam itu hanya yang kedua. Nggak mungkin semuanya jadi imam. Kalau semuanya ingin jadi imam, siapa yang jadi makmum? Tapi telah dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Jadi satu huruf saja dipalsukan oleh orang akan tahu itu salah itu. Makanya ada beberapa kali usaha memalsukan Al-Quran langsung diketahui. Kenapa? Dihafal. Jadi ketika anak kita menghafal satu juz misalnya, maka dipilih oleh Allah menjaga satu. Menghafal 2 juz dipilih oleh Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau ada anak kita jadi hafid, dia telah dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Ketika ada orang menyelewengkan, dia langsung tahu. Apa? 17 juz. Ya, itu nih. Tapi kalau tidak ada yang menghafal Quran, hati-hati. Ada kemungkinan Al-Quran itu nanti suatu saat diselewengkan, dipalsukan. Tapi Allah telah menurunkan firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Quran tadi? Apa? Ibu-ibu juga dipilih oleh Allah, walaupun mungkin hanya itu surat. Surat apa? 1 juz. Ya, itu. Ya. Kalaupun kita nggak hafal, Bu, tapi sering-sering kita baca. Kalau ada orang salah baca, kita tahu. Nah, walaupun kita nggak hafal ya, tapi karena sering-sering kita baca, setiap Ramadan khatam 3 kali. Ketika ada orang baca Quran salah, kita tahu. Tahu. Itu dia. Karena Allah yang menjaga
Ini bukti yang nyata sebenarnya kebenaran Islam. Nah, Allah jaga Quran. Ya, kurang kita lanjutkan. Afala ta'qilun walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada kalian. Kitab itu maksudnya Al-Qur'an. Fihi dzikrukum. Di dalam Al-Qur'an itu ya ada murwah untuk kamu semuanya. Apa maksudnya? Dalam Al-Qur'an itu jelaskan ya kan tentang orang beriman, tentang orang bertakwa, apalagi tentang orang-orang saleh. Jika kita taat kepada Al-Qur'an, maka kita akan mendapat murwah, kemuliaan. Ya, makanya orang dekat dengan Al-Qur'an kemudian mengamalkan isinya itu, kita lihat saja sejuk hati kita. Kan? Kita lihat saja orang hafal Quran itu. Apalagi ketika dia ngaji, ada kemuliaan. Kita dekat dengan Al-Quran, ada kemuliaan. Tapi diamalkan. Apalagi kita kadang-kadang yang sedang stres ya, baca Quran, timbul kemuliaan, kekuatan batin kita, sehingga kadang-kadang kita tenang. Huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Al-Quran itu bagi orang yang beriman hudaw wa syifa, petunjuk. Petunjuk itu kan Google Map, petunjuk arah ke surga. Wa syifa, penyembuh dari penyakit batin, penyakit hati. Ya, nggak enak tidur. Ibu-ibu mungkin pernah mengalami, karena saya pernah mengalami. Susah tidur, seperti gelisah. Coba ibu tes. Ibu ambil wudu, salat 2 rakaat, kemudian ngaji. Atau kalau nggak ngaji, putar ngaji, pakai HP. Itu insya Allah enak kita tidur, hilang rasa gelisah. Enak sekali. Makanya sebenarnya umat Islam ada satu obat yang mengalahkan obat apapun, apa? Al-Quran. Maka jadilah kita generasi Quran. Ya, iya aja lah. Biar cepat selesai urusan, iya aja lah. Tenang kan? Dia yang tidur. Ya. Dah, kita lanjutkan ya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memahaminya ya, menggunakan akal atau memahaminya. Kita lanjutkan. Wa kam qasamna min qaryatin. Berapa banyak ya negeri yang kami hancurkan, binasakan. Kanat zaliman, karena penduduk negeri itu zalim. Zalim itu Allah akan hancurkan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita zalim di dunia, Allah berikan kita kehidupan yang sempit tadi, hancur segalanya kita. Berumah tangga hancur, jualan hancur, bisnis hancur, kerja hancur, semuanya di akhirat kita dikumpulkan dalam keadaan buta. Dalam satu hadis yang sahih Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, ad-dilmun dulumatu yaumal qiyamah. Zalim itu akan menciptakan kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan itu maksudnya kan buta. Makanya sesuai dengan firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Buta kan maksudnya gelap. Kalau kita zalim, kalau kita ingin terang benderang nanti di akhirat, keluar cahaya dari bekas-bekas wudu, ya, maka jangan kita punya penyakit hati, jangan ada dendam.
jangan mendalimi diri sendiri dan orang lain. Ya. Ada namanya ghurrah muhajjalin. Kata Nabi, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya, yud'auna yaumal qiyamah ghurra muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil, akan datang pada hari kiamat muka berseri-seri, muka tangan berseri-seri bercahaya karena bekas wudu. Ya. Tapi tidak cukup dengan itu, harus juga menghilangkan sifat zalim. Nah, karena nanti ya gelap juga nanti. Nah, sering berwudu, kita berwudu itu kan kita mensucikan diri secara fisik, tapi juga batin kita juga perlu kita wudukan, maksudnya kita bersihkan ya dari dengki, iri, dendam. Ini sikit-sikit marah sama orang. Kalau udah marah nggak ngomong berapa hari, Bu? Mana 3 hari, 30 tahun kadang-kadang nggak ngomong. Kayak mana mau kita tadi bercahaya-cahaya? Padahal paling lama kita nggak ngomong berapa hari? Apa dalilnya? La yahillu lil muslim ayah jura akhahu fawqa salasati ayam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mentahjir saudaranya. Tahjir itu mencuekin, maksudnya nggak ngomong. Fawqa salasati ayam, lebih dari 3 hari. Saya bacakan hadis ini semata-mata karena permintaan Ibu Cut. Sama suami 30 hari lah. Kalau 30 hari nggak dikasih uang jajan. Nah, kita lanjutkan ya. Wa ansya'na ba'daha qauman akharin. Dan Allah berfirman, dan berapa banyak negeri yang kami hancurkan karena penduduk negeri itu zalim. Kemudian akan kami ganti dengan kaum yang lain. Jadi kalau kaum itu ingkar murtad, Allah ganti dengan kaum yang lain. Dalam satu ayatnya Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Nah, jika ada kaum yang murtad kepada agama, yang ingkar kepada agama, maka Allah hancurkan kaum tersebut. Allah ganti dengan kaum yang lain yang Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Ya. Mudah bagi Allah kalau ingin menggantikan yang lain. Cuma pertanyaannya, kenapa sekarang banyak orang yang ingkar Allah nggak ganti dengan kaum yang lain? Nah, kenapa? Ya. Karena Allah ganti dengan kaum yang lain, kemudian Allah utus Rasul. Tapi ini karena Rasul sudah penutup, kalau dihancurkan maka nggak ada sisa lagi umat manusia. Paham ya? Kalau dulu ketika ada kaum yang zalim, datang laknat Allah, azab Allah sampai hancur mati semuanya. Tapi kemudian Allah ganti dengan kaum lain, Allah utus Rasul. Tapi sekarang karena Rasul sudah tidak diutus lagi, ayat Quran tidak diutus lagi. Kalau Allah hancurkan habis semuanya nih. Ya. Contoh ya, ketika terjadi penyakit LGBT di masa Nabi Lut, Allah hancurkan. Nah, sekarang LGBT lebih ngeri dari kaum Nabi Lut. Kenapa enggak Allah hancurkan? Karena kalau Allah hancurkan habis semuanya. Sementara Nabi tidak lagi diutus, habis semuanya. Kemudian Allah juga ingin melihat ya seberapa jahatnya manusia ini. Makanya dalam berbagai hadis menurut penelitian saya, ya, ketika nanti akan datang kiamat, yang sempat melihat kiamat adalah manusia paling bejat di muka bumi ini. Enggak ada lagi orang salat. Karena orang yang ada iman di hatinya sedikit saja, maka Allah matikan dengan hawa yang dingin. Makanya dulu ribu-ribu mengatakan mau kiamat, enggak mungkin, karena orang masih banyak yang bertakwa, pakai jilbab makin ramai. Itu hanya tanda-tanda kiamat kecil ya, bukan tanda-tanda kiamat besar.
Selagi masih ada orang ngaji, selagi masjid masih berisi, enggak akan kiamat. Orang yang menyaksikan kiamat adalah manusia paling bejat. Ya. Yang para dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Itu yang menyaksikan. Ya. Dia buat agama palsu, dia halalkan apa yang diharamkan Allah. Itu manusia paling bejat nanti yang menyaksikan. Dia mungkin menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, mengaku diri menjadi Tuhan. Nah, itu bantu nanti akan datang hari kiamat. Dulu pernah tuh udah sibuk menunggu kiamat. Dulu juga waktu saya kecil-kecil SD SD, ada berita dunia alam berita, katanya dunia mau kiamat. Masih ingat dulu? Ada dulu, enggak dulu betul dulu waktu masa kecil saya masih TV hitam putih. Ada berita dunia dalam berita, katanya dunia mau kiamat karena akan datang bertubruk dengan komet yang sangat besar. Udah diberitakan. Udah sibuk orang. Ternyata enggak, kometnya jauh dari orbit bumi. Ya, enggak akan terjadi kiamat. Ketika ibu-ibu masih senyum dengan senyuman penuh dengan ketakwaan, enggak akan kiamat. Ketika ibu-ibu masih rajin bawa kue ke ustaz, enggak akan kiamat. Ketika masih mau berkurban setiap tahun, enggak akan kiamat. Ketika bersabar dengan segala macam penderitaan, belum kiamat. Ya, insyaallah ya. Falamma ahassu ba'sana. Nah, falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqudu. Dan ketika datang azab, gempa bumi, dijungkir balik, datang kekeringan, datang topan, nah baru di situ orang-orang yang menantang Allah, menantang para nabi, apakah kaum Samud, kaum Ad dan lain-lainnya, baru mereka di situ terkejut, terkepak dan berusaha melarikan diri. Enggak perlu melarikan diri. Kenapa? Karena azab itu juga akan datang. Sejauh mana mau melarikan diri? Gempa, paling melarikan diri kalau ada gempa di sini, gempanya bukan cilat-cilat itu. Gempa di sini, malah melarikan diri kemana? Ke Ketapang sana. Sementara kehancuran sudah mencapai Buleli sana. Tapi berusaha melarikan diri. Ya. Maka Allah katakan la tarkudu, enggak usah lari, sia-sia saja, enggak bisa lari dari azab Allah. Kalau bencana itu berupa azab, enggak mungkin lari. Karena azab itu ya memang ditujukan kepada orang itu. Jangan lari. Maka Allah katakan dalam ayat ini, la tarqadu. Jangan lari, enggak perlu lari, sia-sia. Enggak, ini maksudnya orang-orang zalim tadi. Kan kita ini konteksnya orang-orang yang diazab oleh Allah tapi ingin lari. Enggak bisa lari. Karena apa? Azab. Gimana mau lari? Azab memang datang untuk dia. Mau kemana lari? Contoh misalnya gempa misalnya 20 skala Richter di Musara Agung ini. Mau kemana lari? Ke Ketapang sana. Di sana juga gempa. Nah, maka kata Allah, lebih bagus warji'u ila ma utriftum fi. Maka lebih baik bertobat, kembali kepada nikmat-nikmat Allah yang telah pernah dirasakan. Kembali kepada rahmat Allah. Kembali kepada kebenaran. Wa masakinikum dan tempat-tempat tinggal yang baik. Ya, la'allakum tus'alun. Mudah-mudahan kalian nanti akan ditanyakan, ya, dan kalian bisa menjawabnya. Nah, ditanyakan apa? Ditanyakan apa yang kita lakukan di dunia ini. Paham ya? Enggak perlu lari. Namanya azab enggak perlu lari. Karena lari pun azab itu akan datang. Lebih bagus kembali kepada kebenaran. Beda kalau bencana itu bukan azab. Contoh misalnya ya,
Tsunami. Itu harus lari. Karena tsunami itu ada dua. Bagi orang yang beriman itu ujian, ya musibah, dan kita berusaha lari menyelamatkan diri. Bagi orang yang zalim itu azab. Kalau ada orang zalim selamat, itu namanya apa? Istidraj kemarin. Sengaja Allah panjangkan umurnya supaya dia bertambah-tambah dosanya, atau Allah perpanjang umurnya agar dia berkesempatan bertobat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah habis tuh. Yo ya. Kalau mereka mengatakan, ya wailana, alangkah celakanya kami. Inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang zalim. Ya, mengaku. Ya, pada akhirnya ketika melihat azab, semuanya mengaku kebenaran. Fir'aun saja mengaku terhadap kebenaran. Coba sekarang orang-orang yang mengkek-mengkek ketika mau mati sadar dia salah. Orang semuanya akan sadar, minimal sadar sebelum mati. Tapi kadang-kadang kesempatan bertobat habis, nyawa sudah sampai tenggorokan. Kalau pada akhirnya kita mengakui kebenaran, kenapa kita akui kebenaran itu di akhir? Kan lebih bagus di awal. Kalaupun nggak di awal, di pertengahan. Kalau nggak pun di pertengahan, di sebelum akhir. Jadi kalau pada akhirnya juga kita mengakui kesalahan, kenapa nggak kesalahan itu kita akui sejak awal aja? Kalau pada akhirnya kita juga, siapa sekarang yang paling jahat? Nanti ketika mau mati, pasti nanti kita akan mengakuinya. Pasti sadar. Tapi sudah terlambat. Setan hanya ingin kita binasa. Makanya ada orang mengkek kali kan, zalim sekali, bahkan berani dikatakan Tuhan aku lawan katanya. Itu ketika dia masih sehat. Begitu sakit, nggak usah jauh, sakit aja tergeletak di rumah sakit, di situ baru dia panggil orang minta tolong. Baru sadar, baru astagfirullah, baru nangis. Makanya orang yang hebat sekali, tunggu aja waktunya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengalahkan waktu. Ya, siapa yang paling hebat sekarang? Ketika umur 80 tahun, habis semuanya. Kekayaan nggak ada manfaat lagi. Apa pula kekayaan? Sate aja udah nggak bisa makan. Itu apa kekayaan? Naik kendaraan pun nggak bisa, harus dipapah sama orang. Maka pada akhirnya binasa. Maka kan lebih bagus di awal kita sadar daripada di akhir. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.